Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Jadi lagi-lagi sengketa masalah laporan pengecekan ya. Jadi beberapa hari kemarin saya tuh ada ngecek itu mobil double cabin. Kondisi mobilnya itu bekas banjir. Yang pertama, yang kedua, transmisi gigi kuningnya kena karena begitu masukin gigi 2 ke 3 itu bunyi krek-krek, sulit lah masuknya gitu kan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kilometer putaran di double cabin. Oke, sebetulnya itu nggak ada masalah sih, karena setahu saya dia jual itu mobil dengan harga di bawah pasaran. Itu dia jual itu 20 juta di bawah harga pasaran. Nah, saya sudah sampaikan juga ke yang mau beli. Dia jual di 20 juta di bawah harga pasaran, saya bilang kan, ya masih worth it lah. Tapi dibuang ya masalah transmisi ya. Jadi transmisi mereka harus perbaiki, selain itu bisa kita terima lah bekas banjirnya gitu kan. Tapi si pemilik mobil ini atau pihak showroom ini, dia nggak terima sama laporan saya yang mengatakan bahwasanya mobil itu bekas banjir sama kilometernya putaran. Oke, saya jelaskan baik-baik sama beliau, ini kenapa saya adjust mobil ini bekas banjir dan kilometernya putaran. Di sini tertera kilometer 48.000, saya bilang gitu kan. Tapi kita lihat kondisi mesin, packing cover valve-nya sudah bocor. Itu yang pertama. Yang kedua, seal propeller shaft antara propeller sama transmisi itu sudah bocor. 48.000. Kedua item tadi tidak mungkin bocor. Yang ketiga yang lebih tidak masuk akal, saya bilang kan, seal crook as bagian belakang antara mesin dan transmisi itu sudah bocor karena ada rembesan oli. Itu lebih nggak masuk akal lagi, saya bilang sama si yang punya showroom. Nah, kemudian di situ dia masih nggak terima. Dia bilang laporan saya salah. Dia bilang mobil ini nggak bekas banjir, kilometernya real. Oke, kita cek lagi. Kondisi setir dan pedal persnelingnya sudah cukup dalam termakan. Walaupun masih ada kulit jeruk, tapi sudah cukup dalam termakan. Dan itu tidak mungkin di 48.000. Dia masih nggak percaya mobil ini bekas banjir. Saya tunjukin bekas banjirnya. Saya ada videoin sedikit aja bekas karatnya. Mungkin videonya agak kurang jelas karena kondisi saya pas pengecekan itu saya dikelilingi oleh 7 orang. Itu mungkin di dalam itu ada broker, ada marketing atau apa, saya nggak ngerti. Saya dikelilingi 7 orang, jadi saya nggak dikasih kesempatan untuk nge-record mobil itu. Tapi di situ saya tunjukin gitu kan, di bawah jok udah karat, di bawah dashboard itu sudah berkarat, kisi-kisi AC seat itu sudah berlumpur, bukan debu ya, tapi lumpur, ada bekas lumpur. Dia sudah berusaha dibersihkan tapi ada bekas lumpur. Terus yang ketiga, di door trim, sela-sela door trim itu pada lumpur semua. Lumpur, saya pastikan itu lumpur. Dan saya tantang, oke, kalau abang memang pasti mobil ini nggak bekas banjir, ayo kita buka door trimnya sekarang. Abang berani nggak? Saya bilang gitu kan. Dia beralasan, nanti udah abang buka abang nggak bisa pasang, katanya gitu. Nggak mungkin lah, saya mekanik, nggak mungkin cuman bongkar door trim, saya bilang kan. Terus saya nggak bisa pasang, saya pasti tanggung jawab bilang, ayo kita buka sekarang. Oke, masalah kilometer besok di hari Kamis, saya bilang kan, ayo kita bawa mobil ini ke Mitsubishi, kita cek service recordnya di sana gimana. Saya bilang, dia tetap beralasan, untuk apalagi dibawa ke Mitsubishi, abang kan sudah cek, cuman pengecekan abang ini salah. Oke, saya akui, saya bilang gitu kan, anggaplah pengecekan ini saya ini salah, bilang kan. Saya sudah scan, saya sudah cek semuanya luar dalam, detail saya cek. Anggap saya salah. Ayo kita ke Mitsubishi, saya bilang gitu kan. Ayo kita ke Mitsubishi, kita lakukan pengecekan ulang. Biar orang Mitsubishi yang menyimpulkan bahwasanya kilometer mobil ini asli, saya bilang kan. Dia tetap beralasan, mobil kesana nanti keluar biaya kayak gini, nanti ada apa-apa ditabrak gini. Ya udahlah, itu alasan abang, saya bilang kan. Yang jelas saya nggak akan meralat hasil pemeriksaan saya bahwasanya mobil ini bekas banjir dan kilometer putaran. Itu sudah bisa saya pastikan, saya bilang sama si pemilik mobil. Saya nggak akan ralat gimana pun. Saya bakalan tetap lapor hal ini ke si calon pembeli. Karena berhubung ya, si calon pembeli ini beda kota sama saya gitu kan, sama
mobilnya. Kebetulan mobilnya itu di Pekanbaru, saya tinggal di Pekanbaru, dan yang mau beli mobil itu jaraknya sekitar 3 jaman dari Pekanbaru gitu kan. Jadi nggak mungkin dia datang ke Pekanbaru hanya untuk mengecek situasi mobil terus balik lagi. Jadi dia memutuskan untuk ngabarin saya gitu, suruh memastikan kondisi mobil tersebut bagus, baik, baru dia turun. Dan ternyata hasilnya ya seperti itu. Sebenarnya nggak ada masalah karena dia itu turun 20 juta di bawah harga pasaran. Ada rupa, ada kondisi, pasti kan gitu. Tapi yang jadi masalah adalah si pembelinya nggak mau. Itu bukan urusan saya hanya mengecek dan saya hanya mengestimasi biaya yang dikeluarkan setelah dia beli. Itu aja sih sebenarnya. Ini jadi pengalaman tersendiri juga untuk saya. Berkali-kali ya, pasti si pemilik mobil atau si pihak showroom itu pasti nggak seneng gitu kalau kita udah nge-report, ngelaporin mobil dia itu ada kekurangan. Pastilah, namanya mobil second ya, pasti ada kekurangan, kelebihan pasti ada, kekurangan pasti ada. Cuman kan kita ini mengestimasi bagaimana biaya yang dikeluarkan setelah mobil itu dibeli gitu kan. Intinya itu aja sih. Inspeksi mobil itu intinya meng-compare aja uang yang dikeluarkan untuk beli mobil tersebut worth it nggak sama wujud barangnya. Nah itu aja intinya. Oke ya. Jadi buat teman-teman yang lain, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar channel ini berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.